Halo, selamat sore. Apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi baik dan sehat selalu ya. Nah, dalam rangkaian acara menuju ulang tahun Kata Data yang ke-9, Kata Data mempersembahkan Indonesia Data and Economic Conference atau ID Kata Data 2021 Reimagining the Future of Indonesia. Kali ini bersama saya Desmona Chandra. Ide Kata Data merupakan event tahunan Kata Data yang akan menyuguhkan beragam diskusi inspiratif seputar data dan ekonomi secara virtual yang digelar dari tanggal 22 Desember hingga hari ini 25 Maret maksud kami 2021. Dan acara ini disponsori oleh East Ventures, Bank DBS Indonesia, PT Barito Pacific Tbk, PT PLN Persero, Unilever Indonesia, GIZ, German International Corporation, dan Link Aja. Acara ini juga didukung oleh GoPlay, Oxford Business Group, serta para media partner, Media Group, Metro TV, Media Indonesia, Medcom.id, dailysocial.id, Berita 1, Tech in Asia, Kompas.com, dan Net. Dan penyelenggaraan Ide Kata Data 2021 di hari keempat ini disponsori oleh PT Barito Pacific Tbk. Oke, diskusi ini akan berlangsung secara bilingual. Jadi untuk Anda yang ingin mendengarkan dalam bahasa Inggris, silakan bisa mengaktifkan fitur interpretation di aplikasi Zoom Anda, lalu pilih atau klik English. Dan kami mengundang Anda semua untuk boleh bertanya langsung kepada narasumber yang sudah bergabung dengan cara mengetik pertanyaan Anda di kolom chat dan sebutkan kepada maksud kami sebutkan pertanyaan yang ingin Anda sampaikan. Senang sekali kali ini saya Desmona Chandra akan memoderasi sebuah sesi menarik ya untuk kita bahas bersama-sama terkait transformasi green energy. Langsung saja kita ulas dengan narasumber yang sudah hadir. Selamat datang saya ucapkan kepada Ibu Amalia Adininggar Widyasanti PhD selaku Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Republik Indonesia mewakili Bapak Menteri Bapak Suharto Monoarfa, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Republik Indonesia. Halo, selamat sore Ibu Amalia. Terima kasih sudah bergabung, Bu. Apa kabar? Mbak, selamat sore, apa kabar? Baik, sudah divaksin, Bu? Sudah, Mbak, sudah 2 kali. Oh, alhamdulillah. Jadi sudah tenang sekarang ya, Bu ya? Ya, tapi harus tetap prokes ya, Mbak. Tetap, Bu, ketat. Iya, karena kan kabarnya vaksin juga butuh waktu ya. Vaksin. Betul. Oke, Bu, langsung saja Bu, kita berdiskusi terkait dengan transformasi green economy. Masa pandemi COVID-19 ini kan memang kita tahu semua membuat Indonesia mengalami kontraksi ekonomi yang sangat dalam. Kalau menurut data PDB 2020 tahun lalu nih kuartal 2 minus 5,32%, besar sekali, ditambah lagi kuartal 3 minus 3,49%. Nah, sehingga menjadikan prioritas utama pemerintah ini mengubah semua kebijakan dan alokasi anggaran kepada bagaimana mengendalikan pandemi dan juga penyelamatan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu sangat penting ya Bu ya. Tapi di satu sisi kita melihat secara tidak langsung nih pandemi COVID-19 justru mempercepat laju pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Bagaimana Ibu Amalia melihat hal ini Bu? Baik Mbak, pertama-tama tentunya terima kasih sekali nih atas inisiatif acara ini yang luar biasa dari Kata Data. Tentunya kami di Bappenas terutama setelah pandemi COVID ini menjadikan visi pembangunan dan paradigma pembangunan Indonesia ke depan tentunya akan menuju paradigma pembangunan baru, Mbak, yaitu menyeimbangkan antara sisi aspek pertumbuhan ekonomi dan juga kita menyeimbangkan dengan aspek sosial dan lingkungan.
Nah, tentunya tadi betul Mbak, bahwa di dalam pandemi COVID ini secara keseluruhan tahun 2020, perekonomian Indonesia memang terkontraksi sebesar minus 2,07% sepanjang tahun 2020. Tetapi tentunya dengan program vaksinasi yang sudah kita mulai di awal tahun 2021 dan bahkan total masyarakat Indonesia yang sudah divaksin ini kan sudah tembus lebih dari 5,7 juta. Saya pikir ini merupakan awal yang baik buat Indonesia untuk pertama segera menanggulangi penyebaran virus COVID-19. Tetapi di sisi lain, Mbak, bahwa kita pun juga akan mereposisi kembali bagaimana pembangunan Indonesia ke depan itu akan lebih kepada ekonomi hijau. Dan transformasi ekonomi yang kami lakukan dan kami susun di Bappenas, ini juga akan mengarah kepada transformasi ekonomi hijau, supaya kita betul-betul bisa mengarusutamakan prinsip-prinsip keberlanjutan atau sustainability itu ke dalam pembangunan Indonesia ke depan. Iya, Bu Amalia, jadi strategi pembangunan kini tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi saja ya, tapi juga mempertimbangkan aspek dan prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Karena kan kerusakan lingkungan ini harus dibayar dengan ongkos yang mahal, betul ya Bu ya? Jadi jika terus melakukan bisnis as usual, maka dalam jangka panjang tentu akan menimbulkan banyak sekali kerugian di masa depan. Lalu seperti apa Bu Amalia tadi disebutkan telah mereposisi kebijakan terkait dengan pembangunan ekonomi, target dari program-program pembangunan yang berkelanjutan itu seperti apa sejauh ini Bu? Ya, saya boleh paparan sharing paparan sebentar Mbak ya? Silakan. Ya, untuk kemudian nanti kita bisa sama-sama ini. Jadi Bapak Ibu yang pemirsa acara IDA Kata Berdata, tentunya yang ingin saya sampaikan di sini adalah pertama, pasca pandemi COVID-19 ini membawa perubahan dunia yang luar biasa. Dan salah satunya selain adanya akselerasi otomasi dan digitalisasi, tentunya ada tren ke depan yang mengharuskan kita semua melakukan pemulihan hijau. Nah, jadi ini menjadi dasar kita bersama. Mengapa kita harus harus konsen terhadap pemulihan hijau? Ternyata dampak COVID-19 itu juga memberikan dampak yang luar biasa terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan kita atau yang disebut dengan Sustainable Development Goals. Ada risiko ekonomi yang sudah kita alami, penurunan daya beli masyarakat, kemudian angka kemiskinan yang tahun lalu September 2020 itu meningkat sampai double digit 10,2%, bahkan peningkatan angka pengangguran serta peningkatan kesenjangan, karena ini dilihat dari rasio Gini yang meningkat mendekati angka 0,385. Tetapi di lain ada resiko ekonomi, ada resiko sosial juga, dan juga ada resiko lingkungan seperti peningkatan sampah limbah B3 akibat meningkatnya limbah medis dari pandemi COVID-19, kemudian peningkatan sampah plastik dan peralatan medis, bahkan limbah medis yang dihasilkan Indonesia per hari ini mencapai 295 ton per hari. Dan tentunya dengan semakin kekhawatiran penularan virus COVID, semakin banyak orang yang menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan transportasi umum. Ini tentunya meningkatkan resiko dari emisi gas rumah kaca. Nah, COVID-19 pun juga meningkatkan jumlah pengangguran dan bahkan banyak tenaga kerja yang terdampak akibat COVID-19. Kalau kita lihat, Mbak serta Bapak Ibu semua, COVID-19 ini menyebabkan 2,6 juta orang menganggur. Tetapi tidak hanya itu saja. Bahkan ada 24 juta orang yang tadinya bekerja
itu mengalami pengurangan jam kerja akibat COVID-19. Sehingga dengan demikian, karena banyaknya pekerja yang terdampak, menyebabkan besarnya penurunan pendapatan yang dialami oleh masyarakat kita. Inilah menjadi salah satu penyebab mengapa daya beli masyarakat kita menurun selama pandemi COVID-19. Nah ini bagaimana transformasi kita ke depan. Jadi artinya tugas kita ini ada 3 tahap terhadap perekonomian. Yang pertama, tahap pertama kita harus sama-sama segera menurunkan jumlah kasus harian yang ada di Indonesia ini. Jadi yang kita sebut dengan flattening the curve atau penyelamatan kesehatan. Dan kemudian tahap kedua, setelah nanti jumlah kasus COVID-19 itu terus menurun, yang sekarang juga terlihat sudah ada mulai tanda-tanda menurun, tentunya inilah saat yang tepat kita memasuki tahap kedua untuk memulihkan ekonomi. Tetapi memulihkan ekonomi itu tidak cukup, karena kalau hanya memulihkan ekonomi kita akan pertumbuhan ekonomi kita tidak bisa tumbuh dengan sangat cepat. Yang harus kita lakukan adalah selain pemulihan ekonomi, secara bersamaan kita juga menyiapkan fondasi yang kokoh untuk melakukan transformasi ekonomi Indonesia. Dan transformasi ekonomi inilah nantinya, Bapak Ibu, yang akan membawa percepatan pertumbuhan ekonomi sehingga kita bisa tumbuh lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi. Dan tentunya transformasi ekonomi ini akan diarahkan pada transformasi hijau, dan kami di Bappenas sedang melakukan redesign transformasi ekonomi yang dilakukan tidak hanya ingin membawa ekonomi Indonesia ke dalam kondisi sebelum krisis, tetapi kita harus tumbuh dan harus bisa membangkitkan ekonomi Indonesia ini lebih baik dari kondisi sebelum krisis, dan tentunya kita ingin nantinya adalah build back better. Kita harus menjadikan ekonomi Indonesia lebih produktif, lebih berkelanjutan, atau lebih hijau, dan juga lebih inklusif. Demikian, Mbak, untuk menjawab pertanyaannya. Berkelanjutan tadi adalah menurunkan jumlah kasus harian COVID-19 ya, yang dimana pemerintah memang sudah mulai terlihat hasilnya ya dengan meluncurkan vaksin, dan juga pemulihan ekonomi, tapi tidak hanya pertumbuhan ekonomi business as usual, tapi juga transformasi green economy. Nah tadi Ibu Amalia ada menyinggung soal bagaimana masyarakat lebih sering menggunakan kendaraan pribadi sehingga meningkatkan kadar emisi karbon, Bu. Nah Presiden Jokowi dalam Paris Agreement kan pernah menyatakan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca setidaknya hingga 29% pada tahun 2030. Seperti apa dampak pandemi terhadap target penurunan GRK ini, dan sudah sejauh mana angka penurunannya, Bu? Iya, jadi Mbak, ini tepat sekali bahwa sebenarnya sesuai dengan komitmen Indonesia di Paris Agreement ini, kita sudah mengarusutamakan pembangunan rendah karbon ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dalam periode 2020-2024. Secara eksplisit kita betul-betul menuangkan bahwa penurunan emisi gas rumah kaca ini menjadi sasaran pembangunan kita yang kita sebut dengan sasaran makro pembangunan. Jadi sasaran utama pembangunan. Nah, apa indikator-indikator yang kita masukkan di dalam RPJMN? Yaitu antara lain persentase penurunan emisi gas rumah kaca, juga persentase penurunan emisi gas rumah kaca terhadap sektor lahan, dan hal lain-lain ini yang sudah kita tuangkan di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Dan tentunya sasaran ini kita lengkapi dengan strategi kebijakan pembangunan rendah karbon, seperti pembangunan energi berkelanjutan, seperti kita mengelola energi baru terbarukan melalui pengembangan pembangkit listrik yang menggunakan energi baru terbarukan, lalu pemulihan lahan berkelanjutan seperti restorasi dan pemulihan lahan gambut, rehabilitasi hutan dan lahan, serta pengelolaan limbah yang dilaksanakan baik pengelolaan sampah rumah tangga maupun pengelolaan limbah cair. Tetapi tidak hanya itu saja, Mbak, bahwa kita pun juga terus ingin mengembangkan industri hijau.
dan juga upaya-upaya untuk kegiatan-kegiatan rendah karbon di pesisir dan laut yang dilaksanakan dengan melakukan rehabilitasi ekosistem pesisiran dan kelautan. Yang ingin saya tegaskan di sini adalah bahwa Bappenas juga sudah mencanangkan dan mengeluarkan dokumen mengenai ekonomi sirkular. Karena apa? Ke depan ekonomi ini harus berevolusi dari ekonomi linier yang selama ini linear ekonomi menunjukkan adanya input raw material, kita gunakan untuk produksi, kita hasilkan barang dan barang digunakan lalu kemudian dibuang. Jadi tidak ada proses penggunaan sampah maupun penggunaan barang yang telah dipakai kemudian digunakan lagi menjadi input dari proses produksi. Ekonomi linear inilah yang harus kita mulai kurangi, dan kita semua nanti ke depan harus bertransisi menuju ekonomi sirkular, di mana ekonomi sirkular ini akan menyeimbangkan antara keuntungan ekonomi, lingkungan sosial dan sumber daya, tetapi dengan ekonomi sirkular ini kita akan betul-betul meminimalkan waste ataupun limbah yang kemudian kita buang ke lingkungan kita. Artinya apa yang kita sudah gunakan, kita bisa recycle dan kita gunakan kembali sebagai input produksi. Satu hal yang ingin kami garis bawahi adalah, Mbak, ekonomi sirkular ini bukanlah ancaman, tetapi justru ekonomi sirkular ini akan memberikan peluang bagi perusahaan-perusahaan untuk berinovasi dan memberikan lapangan pekerjaan baru. Dan ini tentunya akan menciptakan pendapatan baru dan bahkan secara bersamaan memberikan kontribusi untuk mencapai pertumbuhan yang lebih berkelanjutan. Oke Bu, ngomong-ngomong soal sektor ekonomi yang menjadi fokus dari pemerintah, khususnya Bappenas, kalau di business as usual kan ekonomi itu bertumpu pada sektor misalnya pertambangan, energi dan lain sebagainya ya. Nah untuk kali ini sektor apa saja yang menjadi fokus atau prioritas untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan Bu, singkat aja? Sektor-sektor tentunya pertama adalah sektor industri ya Bu ya, karena kan memang sektor industri adalah salah satu sektor potensi untuk kita dorong untuk menjadi lebih berkelanjutan. Yang kedua adalah sektor energi. Energi akan kita lebih diarahkan kepada energi baru terbarukan. Dan tentunya yang ketiga adalah investasi. Investasi ini akan kita arahkan kepada investasi hijau untuk supaya artinya bahwa nanti kita akan berikan suatu insentif sehingga memberikan katalis terhadap investasi baru yang lebih hijau, dan ini akan mendukung daya saing ekonomi yang lebih baik dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang lebih berkelanjutan. Baik, terima kasih. Sayang sekali kita harus menyudahi dialog ini, Bu. Padahal saya masih ingin bertanya terkait pembiayaan, kemudian APBN untuk green financing ini, lalu perkembangan terkait teknologi terbarukan di tanah air ini sudah sejauh mana. Tapi mungkin di sesi berikutnya ya, Bu, mudah-mudahan kita ada kesempatan untuk saling berdialog lagi. Baik, sebelum kita tutup sesi ini, boleh kita foto dulu Bu Amalia ya, sebagai bukti kalau kita mensosialisasikan bagaimana pertumbuhan atau perkembangan ekonomi green economy ini. Boleh Ibu Amalia sudah siap ya? Dalam hitungan ketiga, Bu, 3, 2, 1. Oke, terima kasih Ibu Amalia Adininggar Widiasanti PhD selaku Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN Bappenas Republik Indonesia yang sudah meluangkan waktu untuk hari ini. Juga terima kasih kepada seluruh audiens. Ya, sahabat Kata Data, acara ini tentunya disponsori oleh East Ventures, Bank DBS Indonesia, PT Barito Pacific Tbk, PT PLN Persero, Unilever Indonesia, GIZ German International Cooperation, dan Link Aja. Acara ini juga didukung oleh GoPlay, Oxford Business Group, serta para media partner, Media Group, Metro TV, Media Indonesia, Medcom.id, dailysocial.id, Berita 1, Tech in Asia, Kompas.com, dan Net.
Ya, selanjutnya Ide Kata Data masih akan berlanjut dan menghadirkan diskusi interaktif mengenai akselerasi investasi kendaraan listrik. Ikuti pembahasannya bersama sejumlah narasumber dari PT PLN Persero, Tim Percepatan Proyek Electric Vehicle Battery National, dan Hyundai Motor Asia Pacific. Untuk itu tetaplah bersama Ide Kata Data. Saya Desmona Chandra undur diri. Terima kasih dan selamat sore.